Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Raden Minadi, saya mengajar di SMP Negeri 6 Bayan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Grade 1 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam UIN Mataram dengan NIM 240112151. Hari Kamis tanggal 15 Mei saya akan melaksanakan praktek pengajaran uji kinerja metode pembelajaran Project Based Learning PJBL pada bab 3 tentang sholat dan zikir. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk rapi. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Tentu saja kita akan diberikan kesehatan yang lebih sehat lagi. Nah, tentu sebelum kita memasuki pelajaran kita, perlu akan saya dulu ya. Ada yang hadir nggak? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah kalau hadir semua berarti perlu sebut namanya ya, karena sudah hadir semuanya. Alhamdulillah. Jadinya kita bisa bergerak menjalankan tugas kita sebagai siswa dan sebagai guru melakukan pelajaran kita. Dan tentu saja sebelum kita memulai belajar, kita sama-sama membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pada pagi hari ini pertemuan kita kemarin sudah lewat. Sekarang kita membahas pembahasan yaitu bab 3. Dan tentu apa yang kita pelajari pada kesempatan ini? Nah, Pak Guru akan bertanya dulu ya. Pada malam hari ujung malam ternyata ada salah satu sholat yang wajib kita laksanakan, yaitu sholat apa namanya? Sholat subuh. Nah, sholat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, sholat ini adalah salah satu kewajiban kita. Tetapi setelah kita melaksanakan sholat, tentu ada sesuatu yang akan kita lakukan untuk memenuhi atau melengkapi sholat kita yang harus sempurna.
Setelah kita sholat, kita lakukan apa? Zikir. Yaitu zikir. Karena zikir apa yang kita lakukan lagi? Hah? Tentu saja kita akan Nah, sholat, zikir, berdoa ini tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Nah, karena kenapa? Sholat itu adalah doa juga. Tetapi kita menggunakan karena sholat ini adalah kewajiban kita, zikir itu melengkapi sholat. Kalau sudah kita zikir, maka kita akan berdoa meminta kepada Allah. Nah, maka sekarang kita akan membahas tentang tentu saja bab 3 ini tentang membahas yaitu sholat dan zikir ya. Nah ini dia itu kita laksanakan pembahasan kita yaitu tentang sholat dan zikir. Ini pembahasan kita yaitu tentang sholat dan zikir. Ini adalah salah satu tujuan kita di bab 3 pembahasan kita yaitu sholat dan zikir. Dan tentu sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita memiliki tujuan pembelajaran ya. Kita memiliki tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita sama-sama untuk membacanya. Tujuan pembelajaran bisa dibaca nggak? Bisa. Kita sama-sama. Nomor 1 apa tujuannya? Memahami hakikat sholat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, nomor 2 Menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemahaman sholat dan zikir. nomor 3 Membuat pengetahuan masyarakat luas tentang sholat dan zikir. Nah, tujuan ini yang inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini ya. Kita tidak lepas dari pembahasan yaitu sholat dan zikir. Nah, sebelum itu kita akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu dulu ya. Maka dan ini adalah suatu penyanyi kita. Yaitu kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Coba semuanya berdiri dulu. Thank
pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang sholat dan zikir. Nah, Pak Guru kasih keterangan sedikit, tentu ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat yang beragama Islam, berkeyakinan agama Islam, maka kewajiban kita itu sholat. Sholat paling utama, karena sholat ini bukan hanya sholat subuh saja ya, tetapi ada sholat itu berapa kali kita sholat sehari semalam? Berapa kali? 5 kali sehari semalam. Coba sekarang yang pertama kita sholat apa? Subuh. Nah, itu adalah waktu-waktu kita sholat. Pertama subuh itu kita lakukan pada pagi hari. Kalau zuhur pada siang hari. Kalau asar itu pada sore hari. Yaitu maghrib. Nah, ini adalah pas waktu mau malam. Nah, isya itu waktunya adalah sudah malam. Nah, maka dari itu kita sama-sama menyaksikan video bagaimana hakikat dan pengamalannya di tengah-tengah masyarakat untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu sekarang kita sama-sama menyaksikan videonya ya. Bisa menuliskan contoh perilaku ketawaan sebagai pemanaan sholat dan zikir, bukan menceritakan hubungan sosial. Yang ketiga, membuat kuat tentang sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan munkar. Islam itu ibarat sebuah bangunan yang terdiri dari 3, yaitu syahadat sebagai pondasinya, sholat sebagai tiangnya, dan dakwah sebagai atapnya. Jadi, apabila kita seorang muslim beragama Islam namun tidak memberikan sholat, itu sama saja merupakan agama. Karena sholat itu merupakan tiang agama. Ibaratnya sebuah bangunan, tapi tiangnya tidak ada, maka bangunan itu agama. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sebuah hadis, sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh dia telah mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah merupakan agama. Baiklah, kita langsung ke materi. Yang pertama, makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa. Ya, doa untuk meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perkataan yang dimulai dari takbir atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Dalil perintah mendirikan sholat terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mendekat dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar utamanya daripada ibadah yang lainnya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apabila sholat yang kita laksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain maupun dosa terhadap diri sendiri. Yang kedua, makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan sebagai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Dalil perintah untuk berzikir terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya.
Cara berzikir sebagai berikut. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan mengamalkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya adalah tahmid, tasbih, takbir, takbir, membaca Al-Quran, salawat, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, merupakan zikir dengan perbuatan. Selanjutnya, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Kita diperintahkan untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, baik urusan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Seorang muslim yang bertakwa akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas. Ia sadar bahwa takwa itu bukan sekedar slogan, akan tetapi disiplin untuk menjaga dirinya dari siksa di hari kiamat dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Berikut ini adalah hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang kelima, melatih hidup disiplin dan taat peraturan baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan umum. Yang keenam, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Dan yang terakhir, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan dosa. Mengamalkan salat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Yang pertama, menyadari bahwa salat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami manfaat salat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Yang keempat, jangan menunda-nunda salat dan malas berzikir. Yang kelima, niat yang tulus. Yang keenam, lakukan salat secara berjamaah. Yang ketujuh, berteman dengan orang-orang yang rajin sholat. Dan yang terakhir, perbanyak membaca buku selamat. Nah, itulah tadi materi bab 3 menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah video bagaimana cara kita melakukan sholat. Nah, tadi ada beberapa pembahasan yang dibahas sama video itu. Tentu saja nanti Bapak minta kalian itu apa yang bisa kalian ambil dan hikmah dari setelah kalian menonton video tadi. Tapi sebelum itu Bapak ingin gambarkan sedikit yang lebih detail bagaimana cara kita mengamalkan setiap hari di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya. Di setiap hari kehidupan kita bermasyarakat, tentu saja ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam. Nah, kalau orang Islam itu salah satu kewajibannya itu sholat. Nah, tadi setelah kalian nonton, apa artinya sholat? Apa artinya sholat? Ya, itu doa. Nah, kita berdoa kepada Allah itu pun karena arti sholat doa itu meminta ampunan kepada Allah supaya diberi kesehatan dan mudah dilancarkan segala urusannya. Nah, begitu juga zikir. Apa arti zikir tadi? Apa arti zikir? Nah, zikir itu adalah salah satu pengamalan untuk kita mengingat kepada Allah. Nah, cara kita berzikir itu tadi disebutkan ada 3, ya. Yang pertama dengan niat yang tulus, yaitu bagaimana kita melafalkan tahlil, dan itu pun zikir, yaitu dengan menyebut asma Allah. Yang pertama kita mengucapkan dengan lisan. Nah, itu adalah zikir. Yang kedua yaitu bagaimana kita mengamalkan dengan anggota badan kita.
Yaitu bagaimana caranya? Yaitu bersedekah, itu termasuk zikir. Yang ketiga yaitu bagaimana? Yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Itu juga termasuk zikir. Karena apa? Itu mempererat hubungan kita kepada Allah. Makanya tadi ada ayat itu yang menjelaskan diwajibkan kita untuk sholat, diperintahkan untuk sholat. Karena apa? Besok di akhirat kelas salah satu paling utama di kisah ceritanya itu adalah tentang sholat. Sudahkah kamu sholat? Bukan ditanya tentang berapa hartamu, berapa kekayaan di dunia. Tidak. Karena kenapa? Kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Sementara. Karena kenapa? Kehidupan kita di akhirat itu adalah kekal selamanya. Tapi di sana kita akan diproses lagi. Diproses terus. Setelah apa? Ditanya sejak kita memasuki liang lahat. Memasuki liang lahat artinya apa? Itu memasuki kuburan. Nah, memasuki kuburan kita dilandang oleh orang banyak. Bukan. Ditanyakan nanti apa? Kita akan berpisah alam, yaitu kita memasuki alam apa namanya? Alam kubur. Nah, alam kubur. Nah, di sana siapa yang akan bisa menyelamatkan kita? Karena kenapa di kuburan itu adalah 1 meter lebih sedikit. Di sana kita ditidurkan, diteladahkan, dan di sanalah dunia kita lagi. Setelah itu apa? Harta, kekayaan, ibu bapak, orang yang kita cintai, kita ditinggalkan. Begitu sudah kita dituntut oleh Sang Tanah, maka mereka akan melangkahkan kakinya pulang ke rumah. Nah, setelah itulah datang malaikat yang akan mempertanyakan kita. Kenapa perbuatan kita di dunia? Sudahkah kita sholat? Sudahkah kita zikir? Sudahkah kita berdoa untuk meminta pengampunan kepada Allah? Nanti hanya angan saja. Kalian bilang, saya tidak pernah berbuat salah, saya tidak pernah membuat kegaduhan di masyarakat. Tetapi kita memiliki kewajiban. Kewajiban itu apa? Yaitu sholat. Nah, setelah sholat kita diwajibkan untuk berzikir. Setelah berzikir kita disuruh atau dianjurkan untuk berdoa lagi. Nah, setelah kita lakukan semuanya, maka hasilnya itu adalah kita serahkan kepada Allah. Kita dapat pahala ada tidak itu urusan Allah. Tetapi Allah tidak akan menyanyiakan perbuatan hambanya selama itu baik, niatnya tulus. Contohnya misalnya ada di salah satu kalian, Pak Guru, saya tidak bisa bacaan sholat, saya tidak bisa bacaan zikir. Nah, misalnya seperti itu. Tetapi Allah katakan, biarpun tidak bisa, biarpun tidak tahu bacaannya, yang penting kita bisa gerakannya. Karena apa? Sholat itu gerakannya dimulai dengan apa? Niat kan? Setelah itu dengan takbir. Itu adalah kita sholat. Nah, diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Nah, maka dari itu adalah begitu berzikir itu kita bertafakur kepada Allah untuk menyambung niat hati kita bersama Allah. Nah, tadi adalah setelah kalian menyaksikan bersama yaitu video bagaimana cara orang sholat, hukum sholat, dan perintah ayat Al-Quran untuk memerintahkan kita sholat. Nah, Pak sudah memberikan gambaran, maka dari itu kita akan sama-sama mendiskusikan apa yang telah kita lakukan dan lihatkan. Ya. Nah, sekarang kalian sudah memiliki kelompok 1 ya. Nah, bisa kita memberikan nama. Misalnya kelompok 1 bunga mawar, kelompok 2 bunga melati, kelompok 3 bunga kamboja, kelompok 4 atau bunga anggrek. Nah, sekarang
Pak Guru Badi sudah bagi tugas. Nah ini adalah yang harus kalian diskusikan bersama kelompoknya, yaitu sama-sama. Coba sekarang balik bangkunya dulu ya. Dan di depan aja, ya. Nah, balik bangkunya di depan aja. Balik bangkunya. Kalau ini ada balik bangkunya. Balik bangkunya. Pertama tulis nama anggotanya di sini ya. Lihat ini, tulis nama anggotanya di sini ya. Nah di sana tulis nama anggotanya. Di sini kelompok 1 namanya apa? Nah ini nanti kalian diskusikan. Yang ini adalah yang ini diskusinya nanti ya. Ini caranya nanti perlu kasih kertas lagi nanti untuk membuat kata-kata bijak ya. Ini kelompok apa tadi? Nah, salah satu orang tulis anggotanya 4 orang ya. Ini. Nah, tulis 1 orang nanti kalian satu kelompok untuk memandukan mempresentasikannya. Nama kelompoknya nanti tulis di sini ya. Nanti yang tulis di kertas. Diskusikan sama teman-temannya ya. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya. Sudah dapat semua? 1, 2, 3, 4 ini kertas. Nah nanti kalian tulis kata-kata bijaknya di sini ya. Tulisan yang bagus, tulis nama kelompoknya. Nama-nama kalian tulis di sini ya. 4 orang saja. Nah, silakan. Tulis nanti yang ini tulis di sini. Nah, bagus ya. Nah, yang ini yang tulis di sana dengan bagus. Dan rapi. Kalau ada foto gambarnya nanti kasih dia sendiri. Ayo silakan. Guru kasih waktu. Apa yang telah kalian tulis dan kata-kata apa yang telah kalian karang, gitu ya. Karena itu ada kata-kata bijak. Nah, tentu saja sekarang Pak Guru coba Adit untuk maju. Nah, Adit bacakan dan nanti kata-kata bijaknya mana? Sudah. Nah, itu baca ya. Bidangnya nanti gimana? Salam dan hasilnya dari kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya kesini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Bahan diskusi. Jawaban 1. Menjaga keadaan. 2. Menjauhi perbuatan keji. 3. Menyebarkan kebaikan. 4. Meningkatkan kualitas diri. 5. Menjaga keimanan.
Kata-kata mutiara kelompok zikir adalah investasi yang murah yang tak ternilai harganya, membersihkan hati, menuntun kita pada perbuatan terpuji. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tadi telah kita saksikan penampilan dari saudara kalian, yaitu Adit, yang sudah memberikan gambaran. Ternyata dia mampu untuk menyampaikan apa saja, yaitu contoh-contoh hikmah dari sholat. Ada berapa tadi, Adit? Ada di 5, luar biasa. Yang pertama tadi dibacakan yaitu menjaga perkataan. Nah, bagaimana caranya menjaga perkataan? Perhatikan tadi, yaitu diberikan adalah menjaga perkataannya, itu adalah memberikan kebaikan, yaitu menjaga biar tidak berkata kotor. Nah, itu adalah tadi kemampuan dari Adik. Nah, untuk itu ada lagi yang mau menyampaikan. Nah, coba sekarang tunjukkan kata-kata yang telah ditulis. Mana? Sudah? Coba berdiri. Nah, tunjukkan itu. Nah, coba maju. Tunjukkan kerjanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. 1. Menjaga perkataan. 2. Menjauhi perbuatan keji. 3. Menyebarkan kebajikan. 4. Mengingatkan kualitas diri. 5. Menjaga keimanan. Kata-kata mutiara. Lisan yang basah dengan zikir adalah perisai dari ucapan-ucapan yang buruk. Nah, coba biarkan di depan ya. Mana tulisannya ya, saudara? Silakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu adalah penyampaian dari kelompok berapa? 2. Kelompok 2, ya. Nah, tadi sudah kita bagaimanapun, yaitu mempelajari, ternyata menghayati dan mengambil hikmah tentang sholat dan zikir itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Pengamalannya paling utama. Adik, ya, yang perlu adalah kita amalkan, ya. Yang perlu itu apa? Pengamalannya. Seperti kata Adik tadi, contohnya pengamalan itu menjaga perkataan. Ya, bagaimana? Biar tidak salah. Misalnya, tahu orang itu sumbing, dikatakan sumbing juga, tidak boleh seperti itu. Pasti dia tersinggung. Nah, jagalah, jangan menyinggung perasaannya. Kalau sumbing, ucapkan astagfirullahaladzim, itu bagiannya, kan? Karena apa? Bukan karena dia mau. Karena itu adalah takdir bagian yang sudah diberikan oleh Allah. Yang kedua apa dia? Tadi Perbuatan keji. menjauhi perbuatan keji. Nah, itu adalah dari kesimpulan yang tadi kan bisa memberikan contoh, yaitu menjauhi, yaitu perbuatan keji. Apa artinya keji? Apa artinya keji? Apa artinya keji? Yaitu perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, coba sekarang bisa tepuk semangat nggak? Bisa. Sekarang kalau gitu kita coba tepuk semangat, biarkan semangat, biar tidak ada yang ngantuk. Tepuk semangat. Nah, coba angkat tangannya lagi. Nah, buat bunga mekar, ya. Nah, ya gerakkan, turun naikkan seperti itu ke depan nantinya. Nah, biar tidak ngantuk. Nah, gimana? Hilang ngantuknya? Hilang ngantuknya? Nah, itu adalah coba gerakan lagi gitu. Jangan ada temannya, ya, nanti kena hidung temannya nanti. Nah, itu adalah
Nah, itu adalah cara kita untuk menyelesaikan salah satu kewajiban kita itu sholat. Karena apa? Sholat itu adalah termasuk tiangnya agama ya. Ya. Sudah kalian tonton tadi, sholat itu adalah tiangnya. Seperti rumah memiliki tiang kan? Rumah, bangunan, hotel semua itu memiliki tiang. Nah, tiangnya itu ada berapa? Ada 5. Nah, tadi ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Nah, tentu saja itu adalah salah satunya kalau kalian tidak melaksanakan sholat dari zuhur sampai zuhur lagi, itu sama artinya kalian merusak atau merobohkan rumah atau tiang agama. Nah, Bella tadi sudah kita berpanjang lebar untuk membahas, dan bahkan kalian sudah menonton video dan Pak Guru sudah memaparkan dengan jelas apa yang telah kita saksikan tadi. Semoga bermanfaat. Tetapi sebelum itu kita akan melihat kesimpulan atau hikmahnya ya. Tentu saja setelah kita belajar, kalau sudah kita belajar pasti kita tahu kan? Kalau sudah tahu, tentu saja berarti di dalam hati kalian ternyata sholat itu sangat penting. Nah, yang penting ini apa yang harus kita ketahui? Nah, di sini ada memiliki, yaitu istilahnya kumpulan. Ya, istilahnya kumpulan pembahasan tadi itu dalam bahasanya disebut yaitu kesimpulan atau hikmahnya. Allahu Akbar,
Jadi ternyata apa tadi? Yaitu doa. Nah, arti sholat itu doa. Kalau zikir, kalau zikir apa artinya? Mendekatkan diri kepada Allah. Luar biasa. Ternyata coba diulang tadi. Apa arti doa? Anu sholat? Doa. Itu Doa. zikir. Mengingat Allah, mendekatkan diri dengan menyebut namanya yang baik. Contohnya setelah itu kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, semua itu adalah cara kita yang biar bagaimanapun dan dimanapun seperti yang dikatakan dalam firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, dimanapun kamu berada, tetaplah dalam keadaan bertakwa kepada Allah, dan janganlah kamu mati melainkan dari dalam keadaan kita beriman. Ya, makanya itu adalah salah satu panduan kita adalah firman Allah. Tadi kita dimanapun berada dan apapun kita tetap dalam keadaan bertakwa. Nah, adik-adik, semoga apa yang telah kita sampaikan tadi dan yang kita pelajari semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga kita sama-sama bisa amalkan ya setiap hari dan dimanapun kalian berada, di rumah atau di perjalanan atau di rantauan, semoga kita tetap bisa melaksanakan sholat dan berzikir, karena itu adalah salah satu perisai untuk menjaga diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Maka dari itu untuk kesempatan ini mungkin ada tugas untuk kalian kerjakan nanti di rumah. Nah, ini adalah untuk PR-nya ya. Nah, nanti Pak Guru kasih tugasnya. Nah, semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat untuk selama hidup kita dan kita bisa melaksanakannya dengan baik dan kita tidak pernah, semoga Allah memberikan kesehatan dan tidak pernah meninggalkan sholat. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kita tutup dulu pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan Bapak Guru dalam selama ini Bapak Guru ajar. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.